Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai virtual reality dan juga augmented reality. Dimulai dengan perkenalan. Jadi, nama saya Ramadan Raja Gumilar dari kelas MB417 dan rekan-rekan saya. Nama saya Raditya Over Pratama. Saya Sultan Farah Saidar Hilmi. Saya Muhammad Rehan Multazam Agifari. Saya Alfido Cahyanto. Baik, masuk ke latar belakang teknologi virtual reality atau yang kita kenal dengan VR dan juga augmented reality yang kita kenal dengan AR semakin mendapat perhatian karena potensinya sendiri yang dipercaya dapat meningkatkan produktivitas, memperluas jejaring bisnis, hingga memperkuat branding. Dan juga sebenarnya masih banyak ya kalau untuk manfaat itu, dan ntar akan dibahas. Lalu virtual reality dan augmented reality sendiri menurut penggunanya sangat membantu dan juga meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi waktu dalam bekerja. Dan ada beberapa orang penggunanya yang bilang bahwa dengan menggunakan teknologi VR dan AR ini itu dapat menekan biaya atau cost dan juga waktu dalam bekerja dengan simulasi dan visualisasi yang realistis. Jadi untuk dalam segi waktu itu seperti halnya jikalau kita datang ke lapangan gitu ya. Dan itu tuh bisa dilakukan dari jarak jauh dengan simulasi dan visualisasi yang realistis, serealistis mungkin. Jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi sekarang ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan fundamental dari virtual reality atau VR dan juga augmented reality atau AR. Jadi virtual reality atau VR itu adalah sebuah teknologi komputer yang mampu berinteraksi atau mampu membuat kita berinteraksi dengan dunia maya yang disimulasikan. Tuh, perbedaannya dengan augmented reality atau AR. Jadi AR ini adalah sebuah teknologi juga yang mampu membuat kita berinteraksi, yang mengombinasikan antara dunia nyata dan juga dunia maya. Jadi gitu perbedaannya. Gimana kalau AR itu kita juga jadi sambil berinteraksi di dunia maya, tapi kita juga melakukan sesuatu di dunia nyatanya tersebut gitu. Perbedaannya dengan VR ya kita masuk aja ke dunianya di yang udah dibikin gitu, di dunia mayanya itu sendiri. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya. Dadah. Saya di sini melanjutkan tentang manfaat yang sebelumnya dari dijelaskan sama Radit tentang pengertian. Jadi manfaat yang pertama dengan menggunakan teknologi VR dan AR untuk pelatihan dan presentasi, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawannya dengan menyediakan lingkungan pelatihan yang realistis dan mendalam serta mempercepat pemahaman dan penerapan materinya. Yang kedua itu manfaatnya dengan menyajikan ide-ide inovatif dalam proposal perusahaan. Perusahaan dapat mengeksplorasi cara baru untuk memperluas jangkauan bisnis mereka, mulai penggunaan teknologi VR dan AR dalam presentasi pada klien dan mitra potensial. Dan yang ketiga itu ada manfaatnya dengan memanfaatkan teknologi VR dan AR. Proposal ini dapat membantu meningkatkan kualitas presentasi dan pengalaman penggunaan dengan memberikan solusi yang lebih interaktif, mengesankan dan memikat, yang pada giliran dapat membawa manfaat branding dan meningkatkan reputasi perusahaan. Kelemahan VR dan AR yaitu yang pertama VR. Meskipun VR menawarkan kepuasan pengalaman yang luar biasa, ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah biaya, karena teknologi VR yang canggih itu masih tergolong sangat mahal. Selain itu ada beberapa pengguna melaporkan efek samping dari pengguna VR, yaitu seperti pusing dan juga mual. Perangkat keras VR yang besar dan beratnya juga
dapat mengurangi kenyamanan pengguna. Itu yang pertama dari kelemahan VR, dan yang kedua itu kelemahan AR. Salah satu tantangan utama AR adalah integrasi yang mulus antara dunia nyata dan juga objek digital. Teknologi IR saat ini masih menghadapi kendala dalam hal akurasi pelacakan objek dan pengenalan lingkungan. Selain mengkhawatirkan privasi, juga munculnya karena informasi pribadi dapat diakses melalui ditampilkan teknologi IR. Di sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Nah, kita masuk ke bagian contoh penggunaan AR dan VR di dunia hiburan dan di dunia pekerjaan. Nah, kita masuk di penggunaan AR di dunia hiburan. Nah, di sini tuh ada yang namanya Pokemon Go. Nah, game Pokemon Go ini tuh rilisan game 2016 yang dibuat oleh Niantic yang bekerja sama dengan The Pokemon Company dan Nintendo. Nah, game ini tuh sangat memanfaatkan teknologi GPS dan kamera. Nah, kurang lebihnya tuh game ini tuh menyuruh kita untuk menangkap monster-monster yang ada di dunia ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa langsung aja lihat di contoh simulasi game Pokemon Go ini. Kurang lebih kayak gitu contoh penggunaan game Pokemon Go atau contoh penggunaan AR di dunia hiburan. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu penggunaan VR di dunia hiburan. Di contoh yang kedua ini tuh ada namanya tuh game Beat Saber. Nah, game Beat Saber ini tuh yang dibuat oleh Beat Games. Nah, ini tuh gamenya tuh lebih ke arah kayak Guitar Hero. Nanti tuh kan kita pakai controller VR. Nah, di saat itu tuh nanti ada blok-blok yang akan menyamperin kita. Nah, tugas kita tuh harus motong blok itu sesuai dengan irama lagunya. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya kayak gimana sih game Beat Saber tuh, nah bisa langsung aja masuk ke contoh videonya. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. Nah, itu dia contoh penggunaan game Beat Saber atau contoh penggunaan VR di dunia hiburan. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, untuk di contoh yang ketiga ini tuh kita masuk ke bidang pekerjaan. Nah, yang pertama tuh penggunaan AR di bidang pekerjaan. Nah, ada yang namanya fitur Modiface L'Oreal. Nah, fitur Modiface L'Oreal ini tuh L'Oreal tuh ingin mempermudah ke konsumennya untuk bisa melihat atau kayak gimana ya, lebih bisa menggambarkan kalau si konsumennya tuh menggunakan produk A, B atau C. Misalkan kayak sebelum kita beli tuh
Jadi kita bisa mencoba di fitur modify itu. Kalau misalkan kita mau membeli lipstick warna ini cocok atau enggak di muka kita, atau kita mau beli apapun cocok gak untuk kayak di rambut kita atau segala macem. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa aja langsung dilihat di contoh video ini. Dia simulasi kita saat menggunakan fitur Modiverse Real. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk ke contoh yang terakhir, yaitu ada namanya penggunaan VR di dunia pekerjaan. Nah, untuk contohnya tuh ada Vision Pro. Nah, Vision Pro tuh kayak VR, kayak yang kemarin-kemarin viral tuh. Nah, Vision Pro itu menggunakan beragam mesin yang sangat canggih dan modelan AI untuk mengaktifkan kemampuan dasar seperti percakapan tangan, pemetaan ruangan, persona, dan banyak lagi. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung aja masuk ke contoh videonya. Apple Vision Pro adalah perangkat yang Anda kenakan di kepala seperti kacamata seperti ini, ya. Nah, perangkat itu memungkinkan Anda untuk melihat dan berinteraksi dengan hal-hal digital di dunia nyata. Ini seperti memiliki layar komputer di depan mata Anda, ya, tapi Anda masih bisa melihat semua yang ada di sekitar Anda. Virtual reality atau VR headset akan membawa Anda masuk ke dalam dunia virtual. Jadi, Anda sepenuhnya masuk ke dalam dunia virtual 3 dimensi yang dibuat oleh komputer. Vision Pro mampu menghadirkan fitur dan pengalaman VR dan juga AR dalam satu perangkat. Nah, itu dia gambaran saat kita menggunakan Vision Pro itu. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yomi, di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah teknologi VR dan AR ini adalah teknologi yang sangat bermanfaat yang bisa menghubungkan penggunanya kepada dunia maya. Nah, si teknologi VR dan juga AR ini bisa sangat membantu di berbagai bidang, tidak hanya di bidang pekerjaan, tapi bisa juga di bidang-bidang lainnya, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bahkan di bidang games. Nah, terus juga walaupun memang banyak kelebihan dan sangat membantu, si VR dan AR ini tidak luput dari kekurangan-kekurangannya, yaitu yang tadi sudah disebut seperti harganya yang masih cenderung mahal, terus juga ada beberapa kasus di mana ketika menggunakan VR terlalu lama ada dampak pada kesehatan, yaitu mual-mual dan lainnya. Nah, menurut saya kesimpulannya adalah si VR ini tuh teknologi yang sangat berguna. VR dan AR ini teknologi yang sangat berguna asalkan dipakainya dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Jadi seperti itu untuk kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.